Halo para pemirsa, selamat datang di channel Kisah dan Petuah. Channel yang berisi cerita inspiratif yang syarat dengan pelajaran hidup yang berharga. Bergabunglah dengan kami dan mari kita nikmati video ini bersama-sama. Silahkan like, komen, share, dan subscribe channelnya. Halo pemirsa semua, selamat datang lagi bersama saya di channel Kisah dan Petuah ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang hubungan dua negara yang cukup kompleks, Iran dan Israel. Tahukah kalian, sebelum tahun 1979, Iran dan Israel sebenarnya memiliki hubungan yang cukup baik. Ya, mungkin ini mengejutkan, mengingat situasi kedua negara saat ini. Pada era Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran bahkan menjadi salah satu negara muslim pertama yang mengakui keberadaan Israel. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Di era 1950-an hingga 1970-an, kedua negara menjalin kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, teknologi, hingga perdagangan minyak. Israel mendapat pasokan minyak dari Iran, sementara Iran mendapat bantuan teknologi pertanian dari Israel. Sungguh hubungan yang saling menguntungkan, bukan? Namun, semuanya berubah drastis setelah revolusi Islam Iran. Tahun ke-1979, di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini, Iran mengambil arah kebijakan yang berbeda. Hubungan diplomatik dengan Israel diputus, dan kedua negara mulai saling memandang sebagai ancaman. Sejak saat itu, ketegangan terus meningkat. Iran kerap menyatakan dukungannya untuk Palestina dan menentang kebijakan Israel di wilayah tersebut. Di sisi lain, Israel mengkhawatirkan program nuklir Iran yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa di balik konflik ini, ada masyarakat biasa yang sebenarnya tidak menginginkan permusuhan? Ya, banyak warga dari kedua negara yang justru mendambakan perdamaian. Menariknya, meski tidak memiliki hubungan diplomatik, interaksi tidak resmi antara masyarakat kedua negara tetap ada, misalnya melalui media sosial, di mana warga Iran dan Israel sering berbagi pandangan mereka tentang harapan akan masa depan yang lebih damai. Saat ini, dinamika hubungan Iran-Israel masih terus berkembang. Berbagai upaya mediasi internasional terus dilakukan untuk meredakan ketegangan. Kita semua berharap suatu hari nanti, kedua negara ini bisa kembali menjalin hubungan yang konstruktif demi kebaikan bersama. Iran dan Israel pada periode 1948 hingga ke 1979. Tahukah kalian, di tengah penolakan keras dari mayoritas negara Muslim terhadap berdirinya Israel pada tahun 1948, ada satu negara Muslim yang justru mengambil langkah berbeda. Iran, di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, menjadi salah satu dari sedikit negara Muslim yang mengakui keberadaan Israel secara de facto. Menariknya, hubungan Iran-Israel ini bukan sekadar pengakuan biasa. Mereka menjalin kerjasama yang sangat erat di berbagai bidang strategis. Bayangkan, dua negara yang saat ini terlihat berseberangan, dulunya bekerja sama dalam bidang militer, berbagi informasi intelijen melalui Mossad dan Esafa, bahkan mengembangkan proyek-proyek bersama di sektor minyak dan pengelolaan air. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa yang mendorong kerjasama ini? Jawabannya cukup sederhana. Kepentingan bersama, baik Iran maupun Israel, sama-sama melihat ancaman dari negara-negara Arab di sekitar mereka. Situasi ini menciptakan semacam pertemanan strategis yang unik, meskipun tidak pernah diumumkan secara resmi ke publik. Yang lebih menarik lagi, meski tidak ada hubungan diplomatik formal yang terbuka, kedua negara ini berhasil membangun jembatan kerjasama yang sangat dalam dan efektif. Ini menunjukkan bahwa dalam politik internasional, kadang apa yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Periode ini menjadi bukti nyata bahwa hubungan antar negara bisa melampaui perbedaan ideologi dan agama ketika ada kepentingan bersama yang lebih besar. Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana pragmatisme dan kepentingan nasional bisa menjadi landasan kerjasama yang produktif. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa sejarah dunia jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita bayangkan. Hubungan internasional tidak selalu hitam dan putih. Ada banyak nuansa abu-abu yang membentuk dinamika antar negara. Titik balik. Revolusi Iran ke 1979. Peristiwa yang tidak hanya mengubah nasib satu negara, tapi juga menggeser keseimbangan politik di kawasan tersebut. Bayangkan Iran di tahun 70-an, negeri Persia,
yang dipimpin oleh Shah Muhammad Reza. Pahlavi ini tengah menikmati modernisasi dan kemakmuran ekonomi berkat kekayaan minyaknya. Tapi di balik gemerlap pembangunan, ada ketidakpuasan yang mengakar di masyarakat. Shah yang pro Barat dianggap terlalu liberal dan mengabaikan nilai-nilai Islam. Gaya hidupnya yang mewah kontras dengan kemiskinan sebagian rakyat. Ditambah lagi, kebijakannya yang keras terhadap oposisi memicu kemarahan berbagai kelompok masyarakat. Di tengah situasi ini, muncul sosok Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama yang sejak 1964 hidup dalam pengasingan di Irak dan Prancis. Ceramah-ceramahnya yang mengkritik Syah disebarluaskan melalui kaset rekaman ke seluruh Iran, membakar semangat revolusi. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota. Tentara menembaki para demonstran, tapi gerakan protes justru semakin membesar. Akhirnya pada Januari tahun 1979, Shah terpaksa meninggalkan Iran. 2 minggu kemudian, Khomeini kembali ke Teheran disambut jutaan pendukungnya. Perubahan drastis terjadi setelah revolusi. Iran yang tadinya monarki berubah menjadi Republik Islam, konstitusi baru menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara. Khomeini menjadi pemimpin spiritual tertinggi dengan kekuasaan yang sangat besar. Salah satu perubahan paling signifikan adalah dalam hubungan dengan Israel. Jika di era Shah Iran adalah sekutu Israel, sekarang hubungan itu berubah 180 derajat. Kedutaan Israel di Teheran diambil alih dan diserahkan kepada Pulau Iran, secara tegas mendukung perjuangan Palestina. Anti-Zionisme menjadi bagian tak terpisahkan dari ideologi Iran pasca revolusi. Sikap ini bukan sekadar kebijakan luar negeri, tapi menjadi identitas yang mengakar dalam sistem politik Iran. Dampaknya terasa hingga hari ini dalam dinamika politik Timur Tengah. Revolusi Iran menunjukkan bagaimana sebuah gerakan rakyat bisa mengubah arah sejarah, terlepas dari pro dan kontra. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang kekuatan perubahan sosial dan dampak jangka panjang. Kondisi terkini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang perubahan besar di Timur Tengah. Bayangkan sebuah papan catur politik internasional, di mana pihak-pihaknya terus bergerak membentuk aliansi baru yang mengejutkan. Inilah yang terjadi di Timur Tengah sejak tahun 2020, saat Abraham Accords mengubah total dinamika kawasan ini. Apa itu Abraham Accords? Ini adalah momen bersejarah ketika beberapa negara Arab memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Negara-negara yang sebelumnya tidak mengakui Israel, kini justru menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Tel Aviv. Tentu saja, perubahan ini menghadirkan dampak yang luar biasa. Bayangkan seperti permainan domino, di mana satu gerakan menghasilkan reaksi berantai. Iran, yang selama ini menganggap dirinya sebagai pembela utama kepentingan Palestina, tiba-tiba merasa terkepung. Di satu sisi ada Israel, dan di sisi lain ada negara-negara Arab Sunni yang kini bersekutu dengan Israel. Situasi ini semakin kompleks dengan konflik di Gaza. Iran tidak tinggal diam. Mereka terus memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok militan yang melawan Israel. Sementara itu Israel melancarkan serangan udara ke Suriah, terutama menargetkan posisi milisi yang didukung Iran. Yang menarik, kita menyaksikan pembentukan dua kubu besar di Timur Tengah. Di satu sisi ada aliansi pro-Amerika Serikat yang mencakup Israel dan beberapa negara Arab. Di sisi lain, ada Iran bersama sekutu-sekutunya. Pertarungan geopolitik ini bukan hanya soal kepentingan regional, tapi juga mencerminkan persaingan pengaruh global. Namun yang perlu kita pahami, situasi ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang bagaimana dinamika kawasan terus berubah, dan bagaimana setiap negara berusaha melindungi kepentingan nasionalnya. Sebagai pengamat, kita perlu melihat ini secara objektif dan memahami kompleksitas situasinya. Yang juga menarik adalah bagaimana perubahan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat biasa di kawasan tersebut. Abraham Accords, misalnya, telah membuka peluang kerjasama ekonomi dan pertukaran budaya yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Bandara-bandara kini dipenuhi penerbangan langsung antara Tel Aviv dan Dubai. Wisatawan Israel mengunjungi pasar-pasar di Maroko, dan pengusaha dari berbagai negara ini mulai menjalin kemitraan bisnis. Tapi tentu saja, perubahan besar selalu membawa tantangan. Ketegangan antara Iran dan Israel tetap menjadi salah satu isu paling sensitif di kawasan ini. Setiap gerakan dari kedua negara ini diawasi dengan cermat oleh komunitas internasional, karena potensi dampaknya yang bisa meluas ke seluruh kawasan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, bahwa politik internasional itu dinamis dan bisa berubah secara drastis. Kedua,
bahwa kepentingan bersama bisa mengalahkan permusuhan historis seperti yang kita lihat dalam Abraham Accords. Dan ketiga, bahwa perdamaian dan stabilitas regional membutuhkan dialog dan kompromi dari semua pihak. Konflik dan ketegangan. Tentang hubungan kompleks antara Iran dan Israel sejak tahun 1980 hingga sekarang. Pernahkah terpikir bagaimana dinamika hubungan dua negara ini bisa begitu rumit? Mari kita kupas bersama-sama. Bayangkan sebuah papan catur internasional, di mana Iran dan Israel adalah dua pemain utama yang saling berhadapan. Di satu sisi, Iran memiliki strategi unik dalam menghadapi Israel, tidak secara langsung, tapi melalui dukungan terhadap berbagai kelompok di kawasan tersebut. Salah satu bidak utama Iran adalah Hizbullah di Lebanon. Iran tidak hanya memberikan dana, tapi juga pelatihan kepada kelompok ini. Hizbullah telah menjadi semacam perpanjangan tangan Iran di Lebanon, menciptakan dinamika yang kompleks di kawasan tersebut. Tidak berhenti di situ, Iran juga menjalin hubungan dengan Hamas di Palestina, khususnya di wilayah Jalur Gaza. Dukungan ini menciptakan situasi yang semakin rumit di kawasan tersebut. Tapi tahukah, sobat, konflik ini tidak hanya terjadi di medan terbuka. Ada yang disebut perang bayangan, serangkaian operasi rahasia yang melibatkan kedua negara. Bayangkan seperti permainan kucing-kucingan di level internasional, di mana kedua pihak saling mengawasi dan mencoba mengantisipasi langkah lawannya. Yang lebih menarik lagi, pertarungan ini bahkan merambah ke dunia maya. Ingat, virus komputer Stuxnet, ini adalah contoh nyata bagaimana perang modern tidak lagi terbatas pada konflik fisik. Virus yang diduga merupakan hasil kolaborasi Amerika Serikat Israel ini berhasil mengganggu fasilitas nuklir Iran. Berbicara tentang nuklir, inilah yang menjadi pusat perhatian utama. Program nuklir Iran telah menjadi sumber ketegangan yang sangat besar. Israel memandang program ini sebagai ancaman serius terhadap eksistensinya. Bayangkan seperti tetangga yang merasa tidak nyaman ketika melihat tetangga sebelah membangun sesuatu yang bisa membahayakan keamanannya. Situasi ini membuat Israel mengambil sikap tegas. Mereka telah berkali-kali menyatakan akan mengambil tindakan militer terhadap fasilitas nuklir Iran jika jalur diplomasi tidak berhasil. Ini seperti mengacungkan tongkat sambil tetap berharap bisa menyelesaikan masalah dengan bicara baik-baik. Apa yang kita pelajari dari semua ini? Hubungan internasional ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan bisa berdampak pada stabilitas kawasan. Semoga penjelasan ini membantu sobat memahami situasi yang terjadi dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang transformasi hubungan antara Iran dan Israel. Sebuah kisah yang mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Tahukah kalian, dulu Iran dan Israel pernah menjadi sekutu yang sangat dekat. Ya, benar sekali. Sebelum revolusi Iran 1979, kedua negara ini menjalin kerjasama yang erat dalam berbagai bidang, mulai dari pertukaran teknologi, perdagangan minyak, hingga kerjasama intelijen. Bayangkan betapa eratnya hubungan mereka saat itu. Namun, seperti pepatah mengatakan, roda kehidupan terus berputar. Revolusi Iran 1979 menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Perubahan sistem pemerintahan di Iran dari monarki menjadi Republik Islam membawa pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri mereka. Yang tadinya bersahabat, kini berubah menjadi rivalitas yang kompleks. Saat ini, ketegangan antara kedua negara ini bukan hanya tentang perbedaan ideologi. Ini lebih dari sekadar pertentangan pandangan, politik atau agama. Ada faktor-faktor lain yang bermain di sini. Persaingan pengaruh di kawasan, program pengembangan teknologi nuklir, hingga pembentukan aliansi-aliansi strategis dengan negara-negara lain. Mari kita lihat lebih dalam. Iran telah membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kelompok di kawasan, sementara Israel memperkuat hubungannya dengan negara-negara Arab melalui Perjanjian Abraham. Dinamika ini menciptakan pola baru dalam politik Timur Tengah yang sangat menarik untuk diikuti. Tapi pernahkah kalian berpikir tentang dampaknya terhadap masyarakat biasa? Ya, ketegangan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari jutaan orang. Dari masalah ekonomi, akibat sanksi internasional, hingga kekhawatiran akan keamanan regional yang menarik. Di tengah semua ketegangan ini, masih ada ruang untuk diplomasi. Beberapa pengamat optimis bahwa dialog masih mungkin dilakukan, meski melalui perantara pihak ketiga. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi? Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam dinamika hubungan ini. Kedua negara terus mengembangkan kapabilitas pertahanan mereka, termasuk dalam bidang siber dan teknologi militer modern. Ini menambah kompleksitas situasi yang ada. Lantas,
Bagaimana dengan masa depan? Hubungan Iran, Israel akan sangat bergantung pada berbagai faktor. Perubahan kepemimpinan, internal dinamika, regional, perkembangan teknologi, hingga peran komunitas internasional semuanya akan mempengaruhi arah hubungan kedua negara ini. Sebagai penutup, transformasi hubungan Iran-Israel ini mengajarkan kita betapa dinamis dan kompleksnya politik internasional. Tidak ada yang permanen dalam hubungan antar negara, dan perubahan bisa terjadi kapan saja. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada harapan untuk perbaikan hubungan di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada harapan untuk perbaikan hubungan di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada harapan untuk perbaikan hubungan di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.